Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini Reta kedatangan dua orang yang super inspiratif banget. Jadi ada kawan-kawan yang lulus di tahun 2020 nih. Jadi ada Nadifa sama ada Raffi. Nah, gak usah berlama-lama lagi, kita kenalan aja ya sama mereka berdua gitu. Mulai dari mungkin nama lengkapnya, lalu asal sekolahnya dulu dari mana, dan sekarang itu ada di jurusan dan PTN mana. Silakan Nadifa dan Raffi. Perkenalkan, nama aku Nadifa Skaulia, aku dari SMA Negeri 2 Cimahi, sekarang aku di FTSL ITB. Wih, mantap. Lanjut, Vi. Perkenalkan, nama saya Irzi Raffi Hakim. Saya biasa dipanggil Irzi, Kak. Oh ya, oke. Saya dari SMA Insan Cendekia Al Kausar Boarding School. Sekarang saya di UPN Veteran Jakarta Ekonomi Syariah. Oke, jadi Nadifa itu dari Saintek gitu ya, ke FTS ITB, dan Raffi itu dari Soshum gitu, atau dari IPS ke manajemen ya, atau ekonomi tadi? Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Nah, Iya. Kenapa sih Reta mempertemukan kedua orang pembicara ini? Karena mereka punya kisah yang inspiratif nih. Kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, ada konten TikTok yang waktu itu pernah viral dan masuk FYP gitu tentang perjuangan seseorang yang akhirnya dapat beberapa PTN gitu di tahun yang sama. Oke, kita lihat videonya. Kesamaan mereka gitu, jadi dapat beberapa PTN dalam tahun yang sama. Jadi menarik banget ya. Di tahun 2020 ternyata mereka dapat banyak PTN dan akhirnya memilih satu PTN tersebut. Kayak tadi kita udah kenalan nih sama Nadifa dan Raffi. Sekarang Reta mau tanya, lulus di mana aja sih? Boleh nggak sambil disebutin ada berapa dan di mana aja? Kalau saya kan sebenarnya dari Desember tuh udah nyoba tuh jalur prestasi di Telkom. Dan Januari itu alhamdulillah udah dapet. Saya di teknik logistik Telkom. Nah, terus Maret itu saya coba lagi, Kak. Saya coba di Trisakti. Dapet yang manajemen transportasi. Nah, jadi maksudnya udah ada amannya lah dua PTS kan. Terus sebelum UTBK, saya iseng-iseng kan, maksudnya iseng-iseng rezeki juga sih. Terus saya lihat jalur-jalur prestasi itu H-1 sebelum UTBK, saya tuh dapet di D3 Keuangan Perbankan Brawijaya di Universitas Brawijaya lewat Japres. Itu Japres ekonomi. Terus setelah itu UTBK kan saya kan SNM nggak dapet ya, Kak. SNM nggak dapet. Terus SBMPTN juga belum rezekinya emang. Terus dapet lagi di jalur mandiri administrasi negara Unair. Oke. Di Unair. Berarti udah 4 ya? Udah 4. Nah, terus akhirnya udah tuh saya akhirnya jujur saya kemarin waktu mandiri itu saya coba 12 PTN, Kak. Wow. Terus yang goalnya berapa nih? 12 PTN. Terus udah tuh Unair dapet. Terus nyusul tuh dapet yang manajemen UNJ. Universitas Negeri Jakarta UNJ. Terus dapat lagi di UPN Veteran Jakarta, Kak. Itu pertamanya saya dapatnya yang D3 yang akuntansi. Terus saya coba lagi soalnya saya kan targetnya S1 ya. Saya coba lagi di UPN Veteran Jakarta dapat yang S1 Ekonomi Syariah. Nah, yang sekarang jadi pilihannya ya. Yang sekarang jadi pilihannya. Terus saya tunggu hasil lagi, dapat lagi di UPN Veteran Jawa Timur manajemen. Keren banget. Terus
Terus terakhir saya udah nggak berharap banget kan, udah nggak berharap besar kan. Terus alhamdulillah dapat lagi di S1 Brawijaya, Wih, administrasi pendidikan S1-nya. oke. Terus Berarti pengumuman terakhir di ini Kak, Undip administrasi lolos. publik Lolos. lolos. Wah, sebuah plot twist ya. Jadi berapa totalnya nih, Vi? Kalau sama PTS 10, kalau PTN 8. Oke, luar biasa banget ya. Aku sampai cengang-cengang gitu. Maksudnya dulu perjuangan aku tuh SNM lolos udah gitu. Nggak ada kayak perjuangan panjangnya gitu. Kalau Raffi Iya. tadi sampai 10 perguruan tinggi atau 8 PTN, 2 PTS. Oke, menarik. Iya. Kita keep dulu ya, lanjut ke Nadifa. Boleh nih, ceritain. Kalau aku waktu pertama kan aku emang pejuang FK banget, pengen kedokteran udah dari SMP. Terus yang pertama aku daftar mandiri, itu rencananya buat cadangan biar nanti pas SNM atau SBM itu udah ada pegangan gitu. Nah aku coba, taunya nggak lolos gitu, padahal nilai aku tuh udah termasuk tinggi, tapi justru yang nilai yang di bawah aku tuh pada lolos semua gitu. Justru yang ranking 3 besar tuh pada nggak lolos semua di yang FK swasta itu. Oh, oke. Nah, Berarti itu terus tuh yang jalur nilai atau apa? yang jalur rapot. Oh, jalur rapor. Ya. Oke. Terus lanjut, aku nyoba SNMPTN kan. SNMPTN-nya aku ngambil FKG juga. Terus aku tuh malah ngambil FKG yang luar domisili gitu. Aku nyoba FKG Unsud. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya tuh belum pernah ada yang bisa nembus ke Unsud gitu. Terus akhirnya juga nggak lolos. Terus aku nyoba Polban juga. Polbannya aku ngambil teknik kimia. Itu juga padahal nilai aku tuh lebih tinggi daripada yang lain, tapi juga nggak lolos. Akhirnya aku udah hopeless banget kan. Udah hopeless, jangan-jangan ada yang salah nih sama nilai rapot aku. Akhirnya aku nggak berani daftar manapun yang berkaitan sama rapot. Terus akhirnya aku coba daftar Telkom, taunya ternyata lolos yang pakai rapot. Di situ aku udah mulai pede sama nilai rapot aku gitu. Jadi udah nggak netting lagi tentang rapot. Terus itu aku lolos teknik industri Telkom pilihan 1. Nah terus habis itu aku juga nyoba PPKB UI, karena kan PPKB itu cuman orang-orang tertentu aja yang masuk berapa besar. Nah terus itu aku coba PPKB UI, tapi juga nggak lolos gitu, anehnya gitu. Terus akhirnya SBMPTN karena waktu UTBK ada kendala gitu, kendala non teknis. Akhirnya nilai aku tuh nggak terlalu jauh dari ekspektasi gitu, sama jauh dari usaha. Akhirnya aku cuma lolos di pilihan 2, itu di Fisika UNES. Nah, itu tuh yang 2020 ya? 2019. Oh, ini 2019. Oke. Ya, 2019. Terus akhirnya aku nggak puas kan, Kak. Kalau cuman itu, karena aku pengennya FK banget gitu. Akhirnya aku nyoba sama kayak Raffi, kayak 12 PTN mandiri. Nah, itu aku masukinnya FK semua gitu. Terus orang tua tuh kayak, masa kamu masukinnya FK doang gitu, nggak mau nyoba jurusan lain? Akhirnya ya udah aku coba jurusan lain. Aku masukin teknik kimia di yang Undip, terus aku masukin matematika di yang UNER, terus aku masukin mana lagi ya? Pokoknya aku masukin yang selain FK. Taunya justru yang selain FK tuh lolos semua gitu. Kayaknya gitu. yang selain FK tuh lolos semua. Terus akhirnya aku ngambil teknik kimia Undipnya. Aku udah kuliah setahun di sana. Terus nilainya juga alhamdulillah di situ lumayan. Cuman aku tuh pengen masih ngejar FK kan. Akhirnya di tahun 2020 aku coba FK lagi SBMPTN. Nah, SBMPTN tuh aku cuman kurang 1 poin yang dari passing grade-nya. Aku ngambil FK juga soalnya. Nah, terus akhirnya aku coba mandirinya juga iseng-iseng. Aku coba Unpad sama ITB. ITB itu aku baru daftar hari terakhir.
Unpadnya juga dan taunya lolos gitu. Berarti lolosnya pilihan 2 ya? Ya, pilihan 2. Oke. Pilihan 2 semua kamu. Iya ya. Semua. Terus akhirnya akuntansi Unpad lolos. Terus sama di FTSL ITB juga lolos. Terus apa lagi ya? Nah, di saat aku udah verifikasi berkas semua di yang FTSL, tiba-tiba aku dapat kabar lolos FKG swasta. Tapi dengan biaya dipotong gitu, kayak yang dapat beasiswa. Nah, kayak berarti emang bukan kayak sebenarnya bukan kayak aku nggak pantas di FKG gitu. Cuman kayak mungkin karena yang terbaik tuh di ITB-nya gitu. Ya, oke. Gitu. Luar biasa. Udah. Berarti dari keseluruhan perjuangan itu lulus di berapa PTN dan PTS nih? Aku berarti PTN-nya 6, PTS-nya 3. Oke, berarti itu akumulasi dari 2019 sama 2020 ya? Iya. Oke, berarti nggak jauh beda nih ya kalian dipertemukan sekarang 9 perguruan tinggi sama 10 perguruan tinggi. Keren banget. Aduh, nggak kebayang aku ada di posisi kalian sekuat itu gitu ya. Kali. Nah, berarti dari tadi nih perjuangan yang benar-benar keras dan panjang gitu. Apa sih yang kalian hikmahnya gitu dari panjangnya cerita itu dan akhirnya kalian harus memilih. Dan kenapa sih harus milih jurusan itu dan ada dijalani sekarang sama kalian? Boleh dari Nadifa deh. Kalau aku milih ITB juga karena biar lebih dekat sama orang tua sih. Karena kan di Bandung juga. Jadi milih ITB terus gak tau kenapa kayak tiba-tiba ada feeling aja ngambil FTSL. Hatinya gitu ya berarti? Iya, hatinya FTSL gitu. Oke. Dan mungkin perihal rezeki juga gitu ya? Ya. Soalnya kan tadi kalau aku dengar ceritanya Nadifa tuh pengen banget FK awalnya kan? Ujung-ujungnya ke ITB. Oke. Kalau Raffi gimana, Fi? Saya tuh awalnya pengen UI garis keras kan. Oke. Cuman ya udahlah namanya rezeki kan Kak. Terus kalau yang saya ambil kenapa di UPN dan juga itu saya juga pertimbangin ini sih Kak jurusannya. Soalnya kan kayak jurusan ekonomi syariah kan kayak masih ini ya kan. Terus sempat ini juga sih Kak. Jadi kayak alhamdulillah keterima banyak gini itu kayak bukannya seneng juga malah bikin orang tua bingung juga. Ya, saya sempet ini juga kan kayak berdebat juga kenapa nggak ngambil di Unair, kenapa nggak ngambil di Undip. Terus ya udah saya jelasin pelan-pelan dan akhirnya alhamdulillah orang tua juga setuju aja sama pendapat saya. Jadi ya gitu sih. Berarti emang kecocokan hati juga gitu ya? Kecocokan hati juga Kak. Oke. Aku juga kayak Raffi. Iya kayak hikmahnya ya sabar aja sih Kak. Emang kayak rezeki itu nggak kemana sih. Oke, rezeki nggak kemana, benar banget sih. Rezekinya nggak kemana. Oke, dan akhirnya setelah kalian milih itu orang tua mendukung kan? Sekarang kalian kuliah di jurusan itu? Iya. Orang tua mendukung. Ya. Saya kan udah keputusan juga. Karena kan penting juga ya, kayak doa dan dukungan orang tua juga gitu. Iya Kak. Oke. Banyak yang nanya nih di question box gitu, gimana sih tips belajar kalian dan tips belajar kalian bisa lulus gitu sampai akhirnya beberapa PTN menerima kalian, berarti kan kalian tuh pantas gitu ya mendapatkan PTN tersebut atau PTS tersebut. Boleh di-sharingin tips belajarnya? Soalnya kan kita kan angkatan corona ya Kak. Dan juga kita lulus jalur giveaway ya, nggak ada UN kan. Nah, terus kita juga kalau pribadi saya kan awal itu kan emang sering banget tuh bentrok kan pelajarin UN sama pelajarin SBMPTN dan ya sekarang dari semester 2 awal kita emang udah difokusin ke SBMPTN. Jadi kalau dari sekolah saya kan posisi kan sekolah boarding school ya Kak. Jadi asrama gitu. Jadi kita emang udah disediain bimbel di sananya. Jadi kayak mau ikut ya enggak. Terus karena COVID kita juga jadi belajar di rumah kan. Dan itu juga
saya rasa kayak kurang efektif banget kalau belajar dari bimbel dan juga rame-rame juga Kak. Apalagi ada kendala sinyal gitu-gitu. Makanya saya tambahin juga sama private. Jadi kayak saya kelas dari bimbel dari jam 8 pagi sampai jam 3. Terus kalau private-nya dari jam 4 ke jam 5, lanjut dari jam 7 ke jam 8. Aduh, padat banget. Berarti tidurnya berapa jam nih, Vi? Tidur nggak tahu sih, nggak gitu saya. Pokoknya pagi tuh harus sudah bangun gitu kan. Oke, ya. Kalau Berarti saya berbanyak di kurang situ banget, juga kurang banget, kurang kurang banget. dari 7 jam gitu ya kayaknya tidurnya. Dan juga saya tiap hari tuh suka ikut tryout kayak Tiap hari banget. tiap hari. Jadi kayak Selasa ada dari Ganesha, Infomus PTN, sbmptn.id, terus kampus, gitu-gitu sih. Oke. Sip. Berarti keras banget ya. Mulai dari mengurangi waktu tidur, terus private. Wah, luar biasa. Tryout. Dan ini sih yang paling penting sih, ini sih analisis nilai sih Kak. Itu penting. Oke. Saya makasih banget sih. Pernah ikutan di Mentorless Campus? Sering Kak. Oh ya. Saya sering. Jadi mungkin buat cari tahu strategi pengurutannya gitu ya. Iya benar. Itu berguna banget Kak. Oke. Sip. Menarik banget ya dari Raffi. Kalau dari Nadifa gimana nih? Kalau aku waktu pas 2019 sih kayak Raffi gitu, kayak bimbel sampai malam. Pernah tambahan sampai jam 11 malam. Waduh. Terus pulangnya masih belajar lagi gitu. Kayak nggak bosan belajar gitu. Terus kalau yang menurut aku berkesan sih waktu perjuangan tahun 2020 ini karena sambil kuliah juga kan. Kayak susah harus ngebagi waktunya. Ditambah lagi ada organisasi juga. Nah, kalau misalnya aku caranya kan aku tuh tanpa les juga berarti di tahun 2020 ini. Nah, aku caranya tuh ikutan apa sih kayak download aplikasi belajar, terus ikut tryout gratis. Terus kalau cara belajar aku visual, jadi lebih dicatat gitu aja. Pokoknya catatan yang sesuai kalian enaknya gimana. Terus kalau misalnya aku tuh tryout cuma ngandelin tryout gratis. Jadinya aku cara belajarnya tuh kayak ngerjain soal, terus aku timer sendiri. Pokoknya gak boleh sampai ngelanggar timer itu. Karena kan UTBK juga sistemnya sistem blok kan, yang kayak nggak bisa ke soal-soal yang selanjutnya, kayak yang ke bagian selanjutnya. Terus karena aku nggak les, aku juga cari temen yang memperjuangin UTBK lagi juga di tahun selanjutnya. Nah kayak temen tuh berguna banget sih, kayak gitu. Terus untuk nyeimbangin sama nih buat yang tips buat kalau kalian yang mau ngulang lagi UTBK di tahun selanjutnya tapi udah kuliah, mending jangan terlalu aktif organisasi, tapi aktif sih perlu untuk dapat relasi sama buat nambah-nambah CV juga kan nanti. Cuman jangan terlalu ngeporsir semuanya organisasi. Terus kayak di HP kalian tuh harus sedia e-book gitu. Untuk kalau misalnya ada waktu luang, kalian bisa sambil curi-curi belajarnya gitu. Kayak lagi nunggu rapat gitu. Bisa sambil belajar yang kayak gitu. Pokoknya tips-tips yang lainnya udah ada di TikTok aku. Udah aku share juga di situ. Iya. Tadi yang sempat dilihatin di awal ya, TikToknya apa nih, Nan? Nadifa ZK _ Oke, nanti aku cantumin. Oke, menarik banget ya. Ada cerita tersendiri gitu. Apalagi Nadifa juga yang udah kuliah, ngebagi waktunya tuh benar-benar super gitu ya. Demi apa yang diharapkan. Oke, akhir nih mungkin dari kalian ada nggak sih pesan untuk para pejuang 2021, baik jalur apapun, biar bisa memperbesar peluangnya gitu, masuk ke beberapa PTN, ke jurusannya, dan akhirnya bisa masuk ke jurusan yang kalian idamkan. Silakan. Dari Nadifa, boleh. Kalau menurut aku kayak
emang perlu sih kayak jaga-jaga daftar di mana-mana gitu. Jangan cuman matokin satu doang gitu. Maksudnya tuh bukan kayak serakah gitu, nyoba semua. Cuman kan pasti setiap orang tuh ada rasa nggak tenangnya, takut nggak lolos di mana-mana gitu. Nah, mending kayak coba daftar di mana-mana dulu aja gitu. Nah, terus apa lagi ya? Juga harus realistis sih. Kayak misalnya aku kayak kekeh banget nih FK, kayak sampai nggak mau ngelirik jurusan lain padahal ada passion di jurusan lainnya gitu. Jadi mending coba-coba jurusan lain juga gitu. Siapa tahu emang rezekinya di situ. Kayak aku tuh ada quotes nih kayak bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Weh, super proud. Keren. Oke, gitu dari Nadifa. Dari Raffi sendiri gimana, Vi? Ya, jujur saya itu awal tuh bobrok. Saya kayak di sekolah kayak ya udah sekolahnya kayak seadanya, dan mulai kelas 12 tuh udah mulai kerasa kan. Dan ya mungkin bukan saya doang sih yang ngerasain, kayak yang lain juga kayak kita tuh tertahan nama guru BK. Jadi kayak pilih ya udah kamu harus yang realistis, terus sama sesuai nilai kamu. Terus akhirnya ya udah saya terima aja. Dan karena online ini akhirnya kan jadi lebih gampang ya Kak, saya daftar kemana-mana. Nah tipsnya itu kayak ya selagi ada rezeki atau uang gitu, kayak kita coba-coba aja dulu kan. Soalnya kan kita nggak ada yang tahu rezeki kita di mana. Dan juga saya daftar banyak itu karena saya itu nggak pede Kak. Saya nggak pede sama SBMPTN, nggak pede. Terus juga nggak dapet SNM. Terus juga ya perbanyak ini aja sih, kalau saya belajar sama ibadahnya juga sih. Saya jujur aja, saya emang alhamdulillah rutin duha gitu-gitu rutin. Terus sampai sekarang sih. Iya, jangan ditinggalin ya, walaupun udah lulus. Iya, alhamdulillah. Terus ya gitu, perbanyak tryout online, terus analisis nilai itu butuh banget sih. Makanya harus follow banget mentor lulus kampus. Makasih sama Oke. Gitu sih Kak. Jadi kayak ya udah lakuin aja dan nikmati prosesnya. Jangan jadiin hasil sebagai beban. Karena kan aku juga punya quotes nih, tiap orang punya rezekinya masing-masing, tiap orang punya pintu takdirnya masing-masing gitu nggak sih? Kalau misalnya kita satu pintu tertutup, ya mungkin pintu yang lain terbuka gitu ya. Jangan menyerah dulu gitu. Benar banget. Buat nanti nih adik-adik nih kayak yang mau daftar PTN, PTS, jangan cuma cari gengsinya doang gitu, cari di mana passion kalian, dan juga kalian tuh suka di mana gitu. Jadi rata-rata teman saya tuh mereka tuh daftar karena gengsi doang Kak, daftarnya di UGM, UI, Unpad, gitu-gitu aja sih. Ya, mengagungkan PTN-nya gitu ya. Padahal kalau zaman sekarang itu tuh bukan PTN yang membesarkan nama kita nggak sih, tapi kita yang harus membesarkan diri kita sendiri gitu ya. Betul. Thank you banget buat Nadifa dan Raffi yang udah ngasih insight-nya nih ke teman-teman yang udah nonton gitu ya. Semoga memberikan inspirasi dan memberikan semangat, motivasi buat mereka juga gitu, biar menjadi Nadifa selanjutnya atau Raffi selanjutnya gitu. Dan aku juga doain kalian biar sukses nih di PTN-nya dan di jurusannya masing-masing. Tetap semangat buat kuliahnya, dan thank you banget ya. Gitu aja dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.